girl, you are so pretty, 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 pretty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari Universitas Pertiwi akan melaksanakan podcast tentang salesmanship. Baik, sebelumnya kami terima kasih kepada Pak Haikal atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk kelompok kami ini. Di pertemuan ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya ini. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Febrianto. Nantinya saya sebagai kameramen di sini. Sebelah saya ada Hai, saya Santi sebagai editor dan teman saya. Saya Rizka Amelia sebagai editor juga. Dan saya Muhammad Ridha sebagai host podcast pada kali ini. Halo guys, di samping saya sudah ada seorang salesmanship yang berpengalaman dan senior yang sudah dulu di bidang laptop selama kurang lebih itu 4 tahun. Nah, dengan siapa namanya tadi Mas? Mas Hendy. Oke. Mas Hendy, kita mau nanya-nanya ini soal ya kayak salesmanship laptop itu ya tentang bagaimana penjualan, terus bagaimana perkembangan, terus bagaimana target pemasarannya itu ya kita pengen tahu sedikit lah Bang Sandy lah. Boleh gak ini kira-kira? Boleh. Oke, siap. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya untuk Bang Sandy sebagai salesmanship laptop gitu ya. Nah, untuk boleh gak Mas ceritain sedikit bagaimana Mas dulu bergabung sebagai sales market laptop ini? Bagaimana pengalaman awal pertama bergabung di laptop itu gimana sih Mas? Ya, jadi gini sebenarnya awalnya pertama jadi tim sales ya karena rekan-rekan kita kan pada sedang berusaha juga ya. Oh gitu. Kebetulan juga di dunia IT maupun di elektronik atau di media ya sama. Ya akhirnya kita juga tertarik karena sekarang kan zamannya udah canggih ya. Oh iya. Apalagi sekarang itu yang namanya era digital itu semakin besar. Oh gitu. Ya dari zaman ke zaman tuh yang dari media cetak, koran ya sampai ke handphone, gadget, Android dan lain-lain. Berarti mengikuti perkembangan zaman ya Masnya ini ya. Oh gitu. Terus apa aja sih Mas yang Mas lakuin selaku sebagai sales di bidang laptop ini? Yang ya, Mas lakuin di kalau bidang sales itu sebenarnya dia kan garda terdepan. garda terdepan. Jadi yang mencapaikan omset suatu perusahaan itu ya sales tadi. Berarti sekarang tuh laptop tuh udah menjadi kebutuhan ya Mas ya. Memang udah jadi kebutuhan. Udah banyak yang nyari ya Mas ya. Oh kayak gitu. Nah, Mel di toko Mas tuh apa aja Mas yang paling laku itu Mas yang banyak orang cari itu? Ya kalau merek sih sebenarnya kita nggak bisa juga nyebutin ya, karena di situ ada label sendiri. Oh iya. Jadi kalau merek mah random ya. Kalau merek random berarti. Jadi ada semua di situ. Dari yang A sampai yang Z. Oh gitu. Terus dari laptop itu banyak orang cari itu di kisaran harga berapa itu Mas? Ya kalau untuk harga sih sebenarnya sesuai kebutuhan. Ya. Sesuai Jadi kalau kebutuhan. harga yang kita jual itu dari 1,5 juta sampai ke 5 juta. Oh berarti menyesuaikan budget customer-nya itu. Nah. Oh gitu. Berarti untuk Masnya sendiri itu kalau maaf Mas ya kita nanyanya agak sensitif. Kalau untuk gajinya itu berapa ya Mas? Ya kalau kita sih sebenarnya nggak digaji. Jadi kan kalau sales itu kan dia punya omset. Oh Jadi iya. kita tiap bulan itu harus capai target contoh 50 juta. Jadi kita sistemnya ya apa yang kita dapatin ya itu ya hasilnya. Oh, berarti nggak ada gaji. Berarti Masnya nggak ada target Iya, penjualan. kalau di sana memang ditekan target. Oh begitu. Nah untuk jam kerjanya sendiri itu gimana Mas? Kalau dari seorang salesman? Kalau untuk jam kerja tergantung sales itu kan ada yang freelance ya, dan ada yang misalnya kontrak. Iya. Ya kalau kontrak dia sesuai SOP yang sudah ditentukan. Iya. Nah kalau freelance kan dia bebas, mau kemana aja dia bisa. Oh gitu. Kalau Masnya sendiri tuh freelance atau kontrak? Kalau saya freelance, Oh freelance, berarti bebas waktu ya. Iya. Mau berangkat jam berapapun gitu. karena
ucapan bebas kan. Oh, enak Karena juga ya. kenyamanan itu yang paling susah. Betul, betul, betul. Kalau kerja itu emang betul kenyamanan yang paling kita cari. Nah, untuk itu kan tadi kan masih nggak ada gaji ya, berarti untuk mengandalkan penghasilan. Nah, untuk bonusnya terus dari bonus penjualan itu gimana itu mas? Nanti dihitung dari berapa kita ngeluarin ini, nah dari situ nanti ada hasilnya. Oh, ada hasil persen. Iya, presentasinya nanti ada. Ada pembagiannya mungkin ya. Oh, gitu. Nah, mas sendiri apa sih mas yang paling disukai dari pekerjaan sales itu mas? Ya satu, kita langsung terjun ke lapangan dan face to face kepada orang ya. Jadi kita lebih banyak belajar di satu pengenalan, sebuah negosiasi, terus memikat orang, dan kita juga harus bisa baca Pikiran orang itu. pikiran orang maupun sikap dia terhadap kita. Oh iya. Jadi betul. kita sebagai sales itu sebenarnya jangan memaksa. Berarti mas ini punya feeling yang kuat kalau bagi customer yang ini gitu. Ya feeling itu kan tergantung, namanya manusia pasti punya pikiran. Oh iya iya iya. Terus mas, kan itu yang tadi kan yang paling disuka. Nah ini nih yang paling tidak disukai itu apa mas? Kalau dari pekerjaan seorang sales Yang paling tidak disuka ya kita ketemu customer yang ribet. yang ribet. Iya. Kayak gimana itu mas? Contohnya Contohnya mas. negosiasinya, anggaplah dia negosiasinya kejam ya. Oh, Yang kita jual sekian, dia mintanya di oh penawarannya. Iya. Oh iya iya. Jadi memang ada nilai plus dan nilai masing-masing. Iya 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 iya. Nah, untuk kesuksesan mas terbesarnya itu sebagai sales apa mas? Kesuksesan mas terbesar di selama 4 tahun berkarir di dunia sales itu? Kalau kesuksesan itu ya kita sebagai sales itu kan paling bangga kalau kita bisa ngeluarin unit sebanyak-banyak mungkin. Oh gitu. Jadi itulah kebahagiaan seorang sales itu, dia bisa mencapai target yang lebih dari apa yang diinginkan. Oh iya, hebat juga mas. Nah, terus mas ini buat meraih pencapaian kesuksesan seorang sales itu gimana itu mas? Cara mencapai kesuksesannya itu? Yang mencapai kesuksesan ya itu tadi, dengan kita berdoa, ya dengan semuanya lah. Nah, mas ini pernah gagal gak mas sebagai sales gitu ketika menjalankan proses transaksi terhadap pembeli? Kalau gagal itu pasti ada. Cuma sekarang kan kita sudah bisa, apa tuh namanya ya, kita udah bisa tahu yang mana fiktif dan yang ini ya, yang real. Jadi kita udah bisa ngebaca. Nah, berarti masnya kan di setiap masing-masing karakter sales itu punya karakter ya mas ya. Ada misalkan nggak yang bisa kayak mengelabui gitu, mengelabui pikiran orang gitu, jadi supaya orang itu nurut apa yang kita mau gitu. Nah, masnya ini punya kekuatan nggak mas? Punya sebagai daya tarik sales itu kayak gimana mas? Kita harus kasih nilai lebih kepada pembeli. Kasih nilai lebih kayak gimana itu mas contohnya mas? Ya contohnya kita benar-benar kasih servis yang benar-benar, yang gimana caranya jadi customer itu tertarik Oh untuk gitu. membeli suatu produk. Oh berarti mas tuh harus bisa meyakinkan ya mas? Ya, kita harus bisa meyakinkan Oh meyakinkan. bahwasanya apa yang kita jual ya memang benar-benar produk itu ya terjamin dan bermutu berkualitas. Oh coba deh mas gini aja mas, saya minta contoh mas. Misalkan masnya jualin laptop ini, gimana cara meyakini saya kalau saya beli laptop ini ke mas? Coba mas, saya pengen tahu mas kerja dunia sales itu gimana sih mas? Misalkan kayak gimana mas? Sebenarnya banyak masalah sih ya. Enggak, di Cuma masnya aja. kita anggap aja ya. Nah, gimana sih mas cara meyakini kalau saya ini mau beli produk dari mas? Sekarang saya nanya, masnya mau cari apa? Saya mau cari laptop mas. Cari laptop, kebutuhannya buat apa? Kebutuhannya buat kuliah. Nah kalau buat kuliah kita punya produk yang ini mas ya. Nah ini RAM-nya dia ada memorinya 4 GB, penyimpanannya dia udah SSD mas ya. Udah SSD. Ya. SSD itu apa tuh mas? SSD itu seperti hard disk ya. Seperti hard Iya, disk. cuman Oh. SSD itu dia lebih cepat karena dia udah sistem sensor.
Tapi lembut gak mas? Soalnya kan saya banyak kerjaan juga kan kuliah. Nah, apa yang saya kasih ke Mas ini udah benar-benar buat mempunyai kualitas kerja di kuliah nanti. Ini udah yang bagus ya mas? Iya. Cocok gak buat kuliah? Ini Mas sebenarnya udah lebih dari kuliah. Dunia kerja juga udah pakai yang kayak gini. Oh gitu. Iya. Berarti ini tuh modelnya yang model lama atau model slim? Kalau ini yang model terbaru tahun 2024. Oh iya model terbaru. Berarti kalau model terbaru yang slim kayak gini ya mas? Iya, bentuknya kayak gini. Iya enak juga ya mas ya dilihatnya. Iya. Kalau boleh tahu ini di harga berapa mas? Sebenarnya kalau untuk harga ya kita udah harga paling the best mas ya. Kita diantara yang lain kita udah harga mah udah paling mantap lah. Kualitas gitu. ini, kebutuhannya segini. Untuk harga mas saya kasih 3 juta aja buat 3 juta aja mas? Wah, yang bener mas? Iya. Model slim loh ini 3 juta, ini keyboardnya nyala juga ya? Oh iya. Terus kalau misalkan ada laptop bermasalah itu gimana mas? Nah kalau bermasalah itu, ya mas kan kesini aja nih ya. Kan ada garansinya nih. Oh dikasih garansi dari masnya? Ya. Oh begitu. Oh iya mas. Saya tertarik mas sama laptop ini mas. Mungkin bisa kali nego ya? Di angka 2,8. Jadi kalau nego itu gimana ya mas ya? Ini kan laptop ini kan udah saya kasih nih ya. Jadi kalau menurut saya, mas punya budget berapa? Budget saya sebenarnya di angka 3,2 mas. Cuma Nah, kalau mas punya budget 32, saya punya stok satu lagi. ada satu lagi. Iya. Speknya sama kayak gini. Oh gitu. Cuma saya tertariknya sama ini deh mas. Soalnya warnanya cakep juga sih. Modelnya lumayan terbaru. Kalau mas memang tertarik, saya kasih aja ini 28 buat mas. Tapi hari ini. Hari ini Ya. Kalau untuk besok tetap harga normal. ada bonusnya nggak mas? Kalau bonus kita ada mouse, ada tas, ada ini semua perlengkapan. Komplit ya bonusnya ya. Oke boleh mas, saya mungkin tertarik mas sama unit ini. Ini saya ambil gini ya mas ya. Iya. Ini untuk pembayarannya bisa apa aja mas? Kalau pembayaran kita bisa via transport, cash bisa. Oh bisa semua berarti mas. Oh begitu. Oke mas, mungkin cukup sekian mas dari podcast kali ini. Ya terima kasih buat Bang Mas Sandy ya. Iya. Atas tadi pertanyaan-pertanyaannya. Maaf nih mas, tadi pertanyaannya agak ada yang sensitif atau apa, atau ada hal yang tidak enak buat mas ya. Ya mungkin nanti saya bantu promosi juga buat teman-teman yang lain. Barangkali ada yang nyari laptop atau yang itu. Mungkin segitu aja ya Mas Sandy. Oke, siap. Terima kasih banyak ini udah mengganggu waktunya. Diminum dulu Mas Ya, Sandy siap. kopi. Diminum dulu Mas. Itu kopi ini enak. Khas Kerawang. Oke, guys, mungkin itu dari podcast kali ini tentang salesmanship laptop. Mungkin bagi kalian yang sedang mencari laptop dengan harga murah, berkualitas dan bergaransi, bisa menghubungi Mas Sandy. Iya. Mas Sandy ya. Iya. Thank you guys. Poin dari podcast hari ini, pekerjaan seorang salesmanship tidaklah mudah karena banyak target dan penghasilan yang harus dicapai. Harus banyak sabar, ikhtiar, dan berdoa. Bagi kalian yang bekerja sebagai salesmanship, harus tetap semangat dan berjuang. Mungkin itu dari saya. Dadah. Oke guys, jadi sekian podcast dari kelompok kami yang bisa kami paparkan di sini. Mungkin ada poin-poin yang bisa kita ambil bareng-bareng untuk kedepannya kita bisa lebih kreatif lagi dalam membentuk podcast yang baru. Oke, see you next time dan sampai jumpa. Dadah. Ain't got really feeling, feeling, easy go, feeling, feeling, let's go, feeling, I know